Berikut ini adalah press release dari Komisi Nasional Perlindungan Anak tentang hentikan menggunakan istilah anjay. Jakarta 29 Agustus 2020 untuk menjawab pertanyaan dan pengaduan masyarakat kepada Komisi Nasional Perlindungan Anak terkait sedang banyaknya perbincangan mengenai istilah anjay sehingga viral di media sosial dan berdampak kepada kekhawatiran banyak pihak, terutama orang tua terhadap anaknya yang terpengaruh. Komisi Perlindungan Anak sebagai lembaga pelaksana dari Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak LPA Pusat yang didirikan pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Sosial nomor 81/HUK tahun 1997 tentang pembentukan LPA diberikan mandat, tugas, dan fungsi untuk memberikan pembelaan dan perlindungan anak di Indonesia. Penggunaan istilah anjay harus dilihat dari berbagai sudut pandang, tempat, dan makna. Jika disebutkan sebagai kata pengganti ucapan salut dan bermakna kagum atas satu peristiwa, oh keren misalnya memuji salah satu produk yang dilihat di media sosial diganti dengan istilah anjay, untuk satu aksi pujian ini tidak mengandung kekerasan atau bullying, di mana dalam istilah tersebut tidak menimbulkan ketersinggungan, sakit hati, dan merugikan, sekalipun ada istilah anjay yang dapat diartikan sebagai sebutan dari salah satu binatang. Jika istilah anjay dipergunakan sebagai sebutan untuk merendahkan martabat seseorang, istilah tersebut adalah salah satu bentuk kekerasan verbal dan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana. Oleh sebab itu harus dilihat perspektifnya, karena penggunaan istilah anjay sedang viral di tengah-tengah penggunaan media sosial dan anak-anak. Jadi kalau sampai di sini kita bisa simpulkan penggunaan istilah anjay ini harus dilihat dulu dari perspektifnya, kemudian dilihat dari maknanya dan tempat di mana ia digunakan. Jadi kalau dari sini artinya tidak masalah menggunakan kata anjay, namun kita bisa baca dari press release ini selengkapnya. Disebutkan bahwa di masa kecil saya di suatu daerah juga sering kali mendengar untuk suatu kata pujian menggunakan kata anjing atau sebutan sama seperti anjay, misalnya wow anjing sudah datang, anjingnya juga dia itu. Nah, jika kata ini tidak menimbulkan kemarahan kepada subjeknya, maka kata anjing dianggap hal biasa. Demikian juga sebutan kata kasar kepada seseorang sahabat yang telah lama tak berjumpa, misalnya ketika dua sahabat itu berjumpa dan menyapa dengan teriakan dengan menggunakan kata-kata kotor dan disambut dengan gelak tawa, maka adegan dan sapaan itu tidaklah bentuk kekerasan. Namun jika itu dilakukan kepada seseorang yang tidak dikenal atau lebih dewasa, maka istilah anjay atau anjing bisa menjadi masalah dan tindak pidana kekerasan. Dengan demikian, jika istilah anjay mengandung unsur kekerasan dan merendahkan martabat seseorang, adalah salah satu bentuk kekerasan atau bullying yang dapat dipidana, baik digunakan dengan cara dan bentuk candaan. Namun jika unsur dan definisi kekerasan terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, lebih baik jangan menggunakan kata anjay. Ayo hentikan sekarang juga. Berarti sampai di sini kita bisa memahami press release ini hanya sebagai himbauan untuk tidak menggunakan kata anjay jika mengandung unsur kekerasan atau merendahkan martabat seseorang. Tapi kalau subjeknya tidak merasa itu merendahkan atau menyakiti perasaan seseorang, ya tidak masalah menggunakan kata anjay ini. Jadi harus bijak juga kita mendefinisikan atau menerjemahkan dari surat ataupun press release dari Komisi Nasional Perlindungan Anak ini. Jangan sampai menjadi klaim satu pihak bahwasanya kata anjay itu dilarang. Sampai di sini kita bisa dilihat ya di kesimpulannya. Dan ini press release ini saya kutip dari IG-nya Komnas Perlindungan Anak Jakarta 29 Agustus 2020, dan saat ini sudah banyak dikomentari dan ditegaskan lagi oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak tersebut. Penggunaan istilah anjay harus dilihat dari berbagai sudut pandang, tempat, dan makna. So, sampai di sini kita bisa memahami dan memaknai hal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam
untuk kita semua. So mau bilang anjay kalau sudut pandangnya tempat dan maknanya tidak bermasalah, ya siapa yang melarang kan gitu. Tapi kalau salah tempat bisa menjadi tindak pidana.